wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kolik, NIM saya 25109080, kelas saya 01 SKME 001. Di sini saya akan menjelaskan atau rumus-rumus Excel. Sini soalnya isi kolom pokok berdasarkan pendidikan dari tabel yang ada pada data set data. Oke. Pertama di sini yang kosong ada pokok, tunjangan, uang makan, total gaji, pajak, gaji setelah pajak, terus potongan disiplin, terus potongan waktu kerja. Oke. Di sini pertama kita akan mengisi pokok, gaji pokok ya. Di sini keterangan soalnya, isi kolom pokok berdasarkan pendidikan dari tabel gaji yang ada di set data. Kita buka datanya dulu. Set data berarti ini tabel gaji pokok pendidikan SMA D1 S2 S1. Ini udah ada keterangannya di tabel gaji. Berarti kita tinggal menggunakan rumusnya. Di sini berarti kita menggunakan rumus VLOOKUP ya teman-teman, karena mengambil data dari vertikal ya teman-teman. Oke, VLOOKUP. Oke, pertama di sini ada lookup, keterangannya lookup value, tabula array, call, index 6, terus rangnya lookup. Pertama di sini keterangannya lookup, berarti kita mengambil di sini keterangan soalnya isi kolom pokok berdasarkan pendidikan. Berarti kita ini ya teman-teman, kita ambil C7 pendidikan. Setelah itu kita titik koma. Titik koma. Setelah itu kita masuk ke tabel array. Tabel arraynya ada di data ya teman-teman. Oke, berarti kita tinggal ini blok dari tabel gaji sampai ke S2, karena di sini rumusnya vertikal ya teman-teman. Kita tinggal kunci F2 nya supaya tidak ditariknya, tidak acak-acakannya teman-teman, tidak berantakan. Oke. Oke, setelah itu kita di sini keterangan tabel array, titik koma. Oke, di sini keterangannya mengisi gaji pokok. Gaji pokok itu ada di kolom berapa ya teman-teman? Hitung dari sebelah kiri. Ini pendidikan kolom 1, pokok kolom 2, berarti kita isi 2. Setelah itu setelah number, ini keterangan call index number. Setelah itu titik koma teman-teman. Oke. Setelah itu setelah titik koma berarti round off ya teman-teman. Untuk penyelesaian akhir bisa ketik palsu ataupun 0. Sini saya ketik 0. Setelah itu setelah penyelesaian baru kita ini tutup kurung. Oke, setelah ini berarti udah selesai. Kita lihat di Excel testnya apakah berhasil ya teman-teman. Oke, di sini udah tampil gaji pokoknya ya teman-teman. Kita tinggal tarik ke bawah. Oke, maka tampilannya seperti ini. Cocok sama data ininya teman-teman. Gaji tunjangan ya teman-teman.
soalnya sama seperti gaji pokok. Sini keterangan soalnya, isi kolom tunjangan berdasarkan pendidikan dari tabel gaji yang ada pada set data ya teman-teman. Oke, di sini kita pakai rumus VLOOKUP sama dengan gaji pokok. Oke, kita tentukan ya sesuai soal. Nanti kita ini pendidikan, kita ini blok. Oke, setelah itu kita kunci pakai titik koma. Setelah itu di sini keterangannya ke tabel array. Tabel array itu data ya teman-teman, tabel. Oke, kita blok dari tabel gaji hingga ini S2 ini. Oke, setelah itu kita kunci ya teman-teman. Oke, supaya ditarik tidak berantakan ya teman-teman, jadi kita kunci dulu. Oke, setelah ini kita pakai titik koma ya, sesuai ini ya. Berarti kita kolom number sini kita akan menampilkan tunjangan. Berarti kita hitung dulu tunjangan itu ada di kolom berapa. Kita hitung dari kiri 1, 2, 3. Berarti kita tunjangan ada di 3, berarti kita tik 3, kita kunci titik koma. Setelah itu kita selesai, kita bisa pakai false atau pakai 0. Oke, setelah itu kita tutup. Oke, kalau sudah seperti ini kita tinggal ini. Nah, tampilannya ada ya teman-teman, tunjangan. Oke, tinggal kita tarik ke bawah. Oke, ini tampilannya teman-teman. Oke, setelah itu uang makan. Oke, di sini soalnya isi kolom uang makan berdasarkan pendidikan dari tabel gaji yang ada pada set data dalam sebulan dihitung 25 hari kerja. Dalam sebulan dihitung 25 hari kerja. Oke, sama juga pakai rumus VLOOKUP ya teman-teman. Oke, sama seperti yang tadi. Oke, kita kunci dulu. Oke, titik koma. Oke, kita akan menampilkan uang makan. Berarti uang makan ada di kolom berapa? Kita hitung dari pendidikan 1, 2, 3, 4. Berarti ada di 4. Kita klik 4, oke, titik koma. Kita tinggal 0. Oke, tutup. Berarti soalnya itu 25 ya. Di sini tinggal kita klik dikalikan 25. Oke, maka tampilannya seperti ini teman-teman. Oke, kita tinggal tarik ke bawah teman-teman. Oke, maka muncul seperti ini ya teman-teman. Oke, terus total gaji. Oke, total gaji itu kita lihat soalnya. Oke, kolom total gaji adalah jumlah gaji yang didapatkan dari penjumlah gaji pokok, tunjangan, dan uang makan. Gaji pokok, tunjangan, uang makan. Kita di sini menjumlahkan total gaji ya teman-teman. Oke, dari tunjangan, uang makan sesuai soal ya. Gaji pokok, tunjangan, dan uang makan. Berarti pokok, tunjangan, uang makan.
kita tulis sama dengan gaji pokok ada di sel berapa, di G7. Oke, tinggal tambah. Oke, tambah gaji tunjangan. Oke, tambah lagi tambah gaji uang makan. Oke, ini kita tinggal entry ya teman-teman. Ini gaji pokok ditambah tunjangan, gaji tunjangan ditambah uang makan, kita tinggal entry ya teman-teman. Oke, maka tampilannya seperti ini teman-teman. Oke, kita tinggal tarik ke bawah. Oke, muncul seperti ini. Oke, pajak ya teman-teman. Oke, di sini kita lihat soalnya dulu. Pajak, isi kolom pajak dengan jumlah nilai pajak berdasarkan pendidikan yang didapatkan dari tabel pajak. Oke, berdasarkan pendidikan. Pertama di sini karena soalnya berdasarkan pendidikan yang didapatkan dari tabel pajak ya teman-teman. Kita lihat dulu tabel pajaknya sini ya, tabel pajak. Oke, pendidikannya SMA D1 S2. Oke, berarti kita mengambil datanya secara horizontal, berarti kita menggunakan rumus lookup ya teman-teman. Oke, berarti berdasarkan pendidikan kita blok C1 C7. Oke, kita kunci titik koma, sama juga keterangannya kita ke tabel array itu data ya teman-teman. Oke, secara horizontal ya teman-teman. Kalau vertikal itu di blok semua, ini mas secara horizontal berarti baris ya. Kalau vertikal itu kolom, kalau horizontal itu baris, secara baris. Oke, kita kunci ya teman-teman. Oke, titik koma. Sesuai ini kita ingin menampilkan pajak. Pajak itu ada di baris berapa? Berarti baris pertama ada di pendidikan, ini baris ya teman-teman. Baris kedua ada di pajak. Kalau vertikal itu kolom, lookup itu horizontal ya. Oke, dari 2 koma penyelesaian 0. Oke, kita tinggal lihat apakah di oke. Sesuai ya teman-teman, sesuai ada yang di data. Oke, yaitu gaji setelah pajak ya. Gaji setelah pajak ya teman-teman. Oke, kita lihat soalnya. Sini soalnya gaji setelah pajak, isi kolom gaji setelah pajak yang didapatkan dari total gaji dikurangi pajak. Oke, sini berarti total gaji dan pajak ya. Oke, kita sama dengan total gaji ada di mana ya? Ini J, sel J ya, C7. Oke, C7 dikurangi, kita sama dengan dulu Pak dalam kurung dulu. Oke, kita klik lagi, ini bagian
gajinya ya, adanya di sel J7. Oke, setelah itu kita masukkan nih tentang dikali ya teman-teman pajak. Oke, pajak ada di sel bagian K7. Setelah itu kita tutup kurungnya teman-teman. Oke, setelah itu kita klik enter. Oke, maka tampilannya seperti ini ya. Kita tinggal tarik ke bawah ya teman-teman. Oke. Itu potongan disiplin ya teman-teman. Oke, potongan disiplin ini lihat soalnya dulu ya teman-teman. Soalnya isi kolom potongan disiplin sesuai dengan sanksi disiplin yang didapatkan berdasarkan tabel potongan hukuman dari total gaji. Oke, sama juga sini kita mengambil datanya secara vertikal, berarti kita menggunakan rumus VLOOKUP teman-teman. Oke, di sini kita sanksi ya, berarti ada di E7. Oke, itu koma, kita pergi ke data, kita blok bagian ini ya teman-teman, bagian ini C4 ya, terangan ini ya teman-teman. Oke, setelah itu kita kunci. Oke, koma, titik 2 ya teman-teman, titik koma lagi. Oke, 0, tutup. Oke, tekan bintang C7. Oke, Pak, tampilannya seperti ini ya teman-teman. Oke, kita tinggal tarik ke bawah. Oke, maka tampilannya seperti ini ya teman-teman. Oke, langsung saja ke bagian potongan waktu kerja ya. Oke, siap. Setelah itu kita lihat soalnya dulu ya teman-teman. Oke, potongan waktu kerja, isi kolom potongan waktu kerja sesuai dengan sanksi yang didapatkan berdasarkan tabel potongan waktu kerja dari total gaji. Oke, sini saya menggunakan rumus indeks ya teman-teman. Indeks itu untuk menampilkan nilai yang ada di tabel dan mengisi nilai dengan secara benar ya dan sesuai gitu. Oke, langsung ke tabel array. Oke, di sini lihat, kita blok ini ya teman-teman. Oke, kita kunci.
Oke, itu titik koma, kita klik match. Oke, itu kita di sini ya, jam F7 berarti. Oke, titik koma. Oke, setelah itu kita pindah ke data lagi ya teman-teman. Ini log of array, pindah ke data. Oke, kita blok ini terangan ini ya teman-teman. Setelah itu kita kunci lagi ya teman-teman. Oke, pakai titik koma ya teman-teman. Itu kita nol, kita tutup kurung ya. Di sini dalam kurungnya ada 2, berarti kita terus 2 ya teman-teman, tutup kurungnya itu 2. Oke, dari total gaji berarti dikalikan. Oke, dari total gaji. Oke, total gaji ada di berapa? Di J 7. Oke, itu kita enter ya teman-teman. Oke, Pak, tampilannya seperti ini ya teman-teman. Kita tinggal tarik ke bawah. Oke, nah selanjutnya gaji bersih ya. Oke, kita lihat dulu soalnya gaji bersih. Sini gaji bersih, isi kolom gaji bersih yang didapatkan dari gaji setelah pajak dikurangi potongan-potongan. Oke, berarti dikurangi ya. Sini gaji setelah pajak, potongan disiplin, potongan waktu kerja. Oke, memadakan potongan gaji setelah pajak ini ada di L ya, sel L7 kurangi ini potongan disiplin M7 kurangi itu potongan waktu kerja N7 ya, tinggal enter. Oke, maka tampilannya seperti ini. Kita tinggal tarik ke bawah. Oke. Ini ya teman-teman, berarti yang terakhir yang 10 total. Oke teman-teman, kita gunakan kalau mentotalkan menggunakan rumus sum. Oke, sini total kita lihat dulu dari yang pertama ya, G7 yang terakhirnya jadi G29 ya, bagi oke. G29 saya tutup. Oke, tinggal enter, maka tampilannya seperti ini. Kita tinggal tarik ke samping. Oke, maka tampilannya seperti ini ya teman-teman. Oke, sekian.
Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.